Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia, kita tengah melaksanakan panggilan Allah di dalam bentuk ibadah salat Jumat di rumah Allah yang mulia. Marilah kita bersama menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terlebih dahulu. Mari kita ingat atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik nikmat lahiriah berupa kesehatan, keamanan, keselamatan, terlebih nikmat Allah rohani. Kita masih memiliki iman, kita masih menjadi muslim, dan insya Allah kita masih menjadi muttaqun. Dengan nikmat-nikmat Allah ini mari kita tunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang mampu menunjukkan kesyukuran selama kita masih diberi hak hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kehendak, maka Allah memberikan penegasan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Oleh karena itu, kesempatan pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, dan mudah-mudahan dengan syukur itu nikmat-nikmat Allah akan terus ditambahkan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan selanjutnya, marilah kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah hasanah, Rasul utusan Allah yang diperuntukkan bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Segala apa yang beliau lakukan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah utusan Allah. Oleh karena itu, tidak ada lagi rasa ragu. Sebagai bentuk kita mengucapkan syahadat, salah satunya adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita senantiasa mulai dengan banyak-banyak bersalawat kepada beliau, dan kemudian dilanjutkan dengan ittiba Rasul. Apa yang beliau bawa senantiasa kita tiru, kita contoh, kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya, dan nanti kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga sedekat jari tengah dan jari telunjuk. Mudah-mudahan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang ikhlas saat diterimanya amal. Apabila kita baca beberapa literatur, kita ini menjadi seorang yang beriman, itu adalah landasan utama agar seluruh aktivitas yang kita lakukan di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu. Berikut kita menjadi muslim agar supaya apa yang kita lakukan ini benar menurut ajaran yang diberikan oleh Allah di dalam agama Islam, atau yang khusus adalah syariat Islam. Maka semua yang kita lakukan sudah ada iman, sudah ada Islam, maka Allah memberikan persyaratan. Seluruh yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah dengan sempurna, manakala di dalamnya ada ikhlas. Dalam beberapa makna ikhlas, dalam salah satu buku Tazkiyatun Nafs, sebuah ringkasan memberikan pengertian bahwa ikhlas itu tajrid qasdul qalbi ila Allahi azza wa jalla, mengosongkan maksud apa yang kita inginkan dalam hati ini semata-mata tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikosongkan dari kepentingan yang lain, hanya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Oleh karena itu, para ulama mengaitkan ikhlas ini kemudian dengan niat. Niat adalah keinginan hati kita untuk melakukan amal-amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, bahkan menjauhi larangan-larangan Allah, dimulai dari niat. Dan niat ini di dalamnya sesuatu yang sangat utama adalah ikhlas. Percuma kita punya niat, tapi di dalam niat itu tidak ikhlas. Karena Allah Subhanahu. Maka ikhlas ini sangat tersembunyi sekali kalau kita tidak ada niat. Mari coba kita lihat Al-Quran saja. Surat yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid. Tidak ada di dalamnya kata-kata atau kalimat atau lafaz ikhlas. Tetapi Allah menunjukkan bahwa surat ini dinamakan dengan suratul ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jemaah Jumat. Dari sesuatu yang sangat tersembunyi ini, maka sesungguhnya ikhlas tidak boleh dinilai oleh manusia atau makhluk apa. Tetapi penilaian itu ada pada Allah Subhanahu. Akan tetapi manakala perbuatan itu kita lalui dengan ikhlas, maka efeknya dampak akan terwujud. Keikhlasan itu benar-benar membawa dampak positif di dalam kita mengamalkan dinul Islam. Karena ikhlas ini perlu hati-hati. Rasulullah SAW menyampaikan satu pesan yang saat itu didengar oleh sahabat yang terkenal tegas dan keras, sikapnya begitu kuat, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Rasulullah menyampaikan hadis yang cukup panjang tentang perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang kurang lebih ditempuh pada masa itu kira-kira hampir 2 bulan perjalanan. Rasulullah menyampaikan melalui para sahabatnya, dan itu didengar oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab menyampaikan kepada kita agar kita di dalam beramal harus hati-hati. Ada ternyata, kata Umar, oh sami itu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yantiquha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Demikian Rasulullah. Sesungguhnya hanya saja bahwasanya setiap amal itu akan dinilai, dimulai dengannya, dan akan dinilai tergantung kepadanya. Maka Rasulullah menyampaikan satu peristiwa yang tidak disangka di dalam diri umat Islam pada waktu itu, awal-awal terbentuknya umat Islam, agar ini menjadi pedoman, yaitu siapa yang hijrah
itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu mendapat pahala karena Allah dan Rasulnya. Akan dinilai benar hijrah itu di hadapan Allah dan Rasul. Artinya akan berdampak baik terhadap dirinya nanti ketika umat Islam membentuk persatuan di kota Madinah. Dan adapun orang yang ternyata hijrahnya itu hanya ingin mendapatkan dunia dan apa yang ada di dalamnya, isinya harta benda, keinginan-keinginan duniawiya, maka tentu Allah hanya akan memberi itu saja. Bahkan keinginan ingin menikahi seorang perempuan yang pada saat itu di Tenggarai ada sahabat yang hijrah dengan susah payah itu ternyata hanya ingin bertemu dengan calon yang diinginkan untuk menjadi istri. Maka dia hanya dapat itu, tapi tidak dapat pahala dari Allah dan tidak mendapatkan kebenaran sebagaimana risalah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini Umar bin Khattab sungguh tidak menyangka Rasulullah menyampaikan. Karena ikhlas ini menjadi pondasi utama setidaknya. Mari kita lihat kondisi tadi umat Islam. Dengan landasan ikhlas ini, setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kabar awal di dalam surat Al-Bayyinah ayat ini. Bagaimana Rasulullah SAW membentuk masyarakat Madinah, masyarakat Islam pada waktu itu, adalah diingatkan oleh Allah di dalam ayat yang kelima itu. Di dalamnya ada kata-kata ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah kami memerintah kepada mereka manusia untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas sebagai salah satu bentuk agama yang hanif, yang lurus, yang bersih, tidak bengkok. Dan kalau sudah itu yang diikuti ikhlas di dalam menjalankan agama, orang itu akan dengan benar beribadah kepada Allah dalam bentuk mendirikan sholat, dalam bentuk menunaikan zakat. Dan itu agama yang lurus, yang benar, yang di dalamnya diisi dengan landasan syarat ikhlas. Harus ada ikhlas. Maka di sini kita dapat sedikit memotret kondisi masyarakat hari ini dari Sahihul Aqidah. Ikhlas akan membentuk setidaknya Sahihul Aqidah. Aqidah yang benar. Ketika seorang muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka di dalam hati yang sudah tertanam ikhlas tidak boleh ada di dalam syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah sikap menduakan Allah, menyekutukan Allah, masih ada dalam diri kita syirik, musyrik. Ketika ibadah kita kenceng, iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tapi ketika ada
ada problem iya karena stain, pergi ke kahit, para dukun, pergi ke paranormal, pergi kepada orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya, bukan lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi menjadi sahibul akidah. Dan kemudian apabila dihubungkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, apa yang terjadi di masyarakat saat ini? Rasulullah adalah basar Rasulullah, manusia saja seperti kita, tetapi beliau adalah utusan Allah, Nabi Allah, Nabi yang ditunjuk oleh Allah, dia utusan Allah. Tapi kedudukannya adalah basar Rasulullah, manusia saja seperti kita, tidak kemudian diunggul-unggulkan. Bahkan nanti kemudian Rasulullah derajatnya seperti kedudukan Allah. Dan itu terjadi pada agama-agama terdahulu. Bagaimana Yahudi, bagaimana Nasrani. Maka surat Al-Bayyinah ayat kelima menyatakan harus ikhlas beragama, itu adalah dalam rangka. Semestinya didudukkan jangan ada iltifat. Jangan ada campur aduk posisi makhluk disejajarkan dengan Tuhan, dengan Allah. Alhamdulillah. Bahkan sekarang berkembang sikap guru, mendewa-dewakan, mengkultus-kultuskan para kiai yang dianggap memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Padahal seluruh kelebihan, seluruh kekuasaan, seluruh kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya ditunjuk oleh Allah menjadi orang mulia saja, manusia biasa. Tapi kemudian diagung-agungkan dengan sikap hulu kita. Salah satu bentuk penyimpangan dari akidah Islam. Akidah sahihah terluka, tercoreng, menyimpang dari yang sebenarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tafarruq. Maka ayat yang keempat surat Al-Bayyinah ini mengingatkan agama tidak akan terbentuk kalau ada tafarruq, dan tafarruq itu akan terjadi manakala kita mengamalkan agama Islam itu tidak ikhlas. Kalau diluruskan, amalan panjenengan ini mestinya bukan seperti ini. Menurut Al-Quran Al-Hadis adalah demikian. Tapi dia kemudian mengatakan ini kiai saya, pokoknya ini dari kiai saya, pokoknya ini dari ulama saya. Dan kemudian meniadakan yang lain, perkara-perkara yang terkadang tidak asasi, tapi furui, besar-besar. Inilah mari kita kembali kepada sahihul akidah. Mari ukuran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita kembali kepada Al-Quran. Ini satu contoh penerapan ikhlas di dalam kita menjaga sahihul akidah. Dan tentu ikhlas ini dapat diterapkan di dalam ibadah, di dalam akhlak, di dalam amalah keseharian kita dengan sesama manusia. Sikap ikhlas ini harus kita wujudkan, kita pertahankan, karena akan berdampak. Ikhlas itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata, oleh panca indera kita, tidak bisa. Itu hak Allah. Tetapi manakala dalam diri kita tidak ada ikhlas, maka orang akan tahu, oh ternyata si fulan atau si fulana ini melakukan ibadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terwujud, akan terbukti, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu tidak di dunia, maka nanti Allah akan membukanya di akhir. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dapat menerapkan sikap ikhlas ini menjadi syarat agar amal kita sempurna, diterima di hadapan
Mudah-mudahan di dalam diri kita benar-benar tertanam ikhlas di dalam segala hal, terutama di dalam mengamalkan agama Islam. Dan mudah-mudahan ketika Allah memberikan kepada kita ujian, musibah, bahkan mungkin kematian, kita hadapi dengan ikhlas. Aku qawli hadzal wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini saya berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah semua kita meningkatkan keimanan dengan sebenar-benar iman, juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan marilah kita sertai seluruh amal aktivitas hidup kita di dalam menjalankan dinul Islam ini. Mari benar-benar kita ikuti dengan persyaratan ikhlas. Insya Allah akan melihat segala yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kita ini dari penampilan badan, penampilan tubuh kita, apalagi sekedar wajah, pangkat jabatan kita. Tetapi Allah akan melihat apa yang ada dalam hati kita, ikhlas atau tidak kita di dalam menjalankan agama Islam, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah wa الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awa'ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala biha min sultan fantabi'u inni ma'akum minal muntabirin. Fa'anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabira alladhina kadzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر. Assalamualaikum